Halo, selamat datang kembali di Ars Channel. Di video yang lalu kita telah membahas bagaimana performa dari AMD Ryzen 5 3500X kita versuskan dengan Intel Core i5 9400F. Dan di video itu kalian banyak bertanya gimana kalau misalnya Ryzen 5 3500X itu dibandingkan dengan prosesor di harga yang sama, contoh si Ryzen 5 2600 ataupun dengan Ryzen yang terbaru yaitu Ryzen 5 3500. Nah, di video kali ini kita akan meround up CPU midrange di harga 2 jutaan. Di round up CPU midrange harga 2 jutaan ini tentunya kita memilih prosesor yang tanpa IGP atau Integrated Graphic Processor. Orang awam bilang itu adalah VGA onboard, tapi VGA-nya yang ada di dalam prosesor. Jadi kalian jangan pernah tanyakan kenapa nggak ada Ryzen 5 2400G ataupun Ryzen 5 3400G. Karena kedua prosesor itu ada IGP RX Vega 11 di dalam prosesornya. Untuk di kelas Ryzen di harga 2 jutaan kita ada Ryzen 5 3500, 3500X dan juga Ryzen 5 2600. Untuk di sisi kompetitor atau di Intel kita hanya ada Intel Core i5 9400F. Dan kenapa cuman ada ini? Ya karena kita udah nyari-nyari di market apapun, marketplace manapun, prosesor yang baru untuk Intel Core i5 di harga 2 jutaan ternyata cuman Intel Core i5 9400F. Ini yang paling menarik adalah Ryzen 5 3500 karena ini adalah versi sunatnya dari Ryzen 5 3500X ya. Sama-sama dia menggunakan 7 nano dan juga termasuk dalam arsitektur Zen 2. Nah, Ryzen 5 3500 ini bedanya kalau sama yang 3500X ini adalah L3 case-nya. L3 case-nya dipotong separuh. Jadi kalau yang 35 itu ada 32 MB, sedangkan ini adalah 16 MB. Untuk jumlah core dan jumlah thread-nya itu sama, 6 core 6 thread. Dan di CPU midrange ini memang kita mengcompare jumlah core-nya semuanya rata-rata kita pilih ternyata memang 6 core semua ya. Tapi untuk di jumlah thread-nya yang paling banyak ada di Ryzen 5 2600. Di Ryzen 5 2600 ini jumlah thread-nya 12, sedangkan yang lainnya 6 core 6 thread. Daripada kita bingung mana yang lebih kenceng, 3500, 2600, 35X ataupun yang 94F, langsung aja kita tes di testbed yang biasanya kita pakai. Seperti biasa kita sudah melakukan pengujian secara off-screen dari prosesor mid-end yang akan kita uji. Ya, tentunya kita menggunakan testbed yang berbeda ya karena di sini ada Intel Core i5 9400F. Untuk yang lainnya seperti memori, VGA, kemudian power supply dan HSF semuanya sama, yang berbeda hanya di mainboard. Untuk mainboardnya di AMD itu ada MSI Max 570S, kemudian yang di Intel itu ada Asus ROG Maximus 11 Formula. Nah, untuk memorinya kita dari Kingston HyperX Fury RGB 3200 MHz dengan jumlah memorinya 16 GB ya, jadi 8x2. Kemudian HSF-nya dari ID Cooling SE234 ARGB. VGA-nya kita menggunakan FGA RTX 2060 KO dan power supply-nya kita menggunakan NMX Revolution DF 650W 80 plus gold. Untuk storage-nya kita menggunakan AVOC NVMe SSD 512GB. Nah, tentunya kita menguji di pengujian gaming maupun pengujian benchmark sintetis untuk benchmark CPU saja. Nah, untuk di benchmark CPU kita menambahkan performa dari Ryzen 5 3600, kemudian Intel Core i5 9600K dan juga Ryzen 5 1600 yang generasi pertama, bukan yang tipe AF karena AF memang nggak masuk di Indonesia. Langsung aja kita bacain untuk hasil benchmark sintetis di Cinebench R15-nya. Di Cinebench R15 ini kalau kalian lihat di sini multicore-nya AMD masih jawara ya di Cinebench R15 ini untuk di segi multicore-nya ya. Kalian lihat di sini memang yang paling atas ada di Ryzen 5 2600 kalau kita bandingin langsung ya di kelas CPU midrange di harga 2 jutaan. Tapi kalau memang kalian lihat di sini yang paling utama, yang paling tinggi ada di Ryzen 5 3600. Untuk di single core-nya ini kalian bisa lihat di sini Ryzen 5 3500X dan Ryzen 5 3500 di peringkat 1 maupun 2. Dan di bawahnya itu ada Intel Core i5 9400F. Dan paling bawah menyusul Ryzen 5 2600. Jadi kalau kalian mau bandingin
performa single core-nya memang yang Ryzen 5 3500 itu memang paling kenceng kalau dibandingkan dari 4 prosesor yang ada di roundup kali ini. Untuk Cinebench R20 multicore masih tetap sama, yang paling kenceng ada di Ryzen 5 3600, kemudian disusul oleh Ryzen 5 2600 dan juga Ryzen 5 1600. Tapi untuk yang 35H, 3500, bahkan 94F itu semuanya masih lebih kencengan Ryzen 5 3500 maupun 3500. Tapi di performa single core, kalian lihat di sini, memang yang di performa prosesor harga 2 jutaan 35X maupun 3500 saling sikut-sikutan ya, performanya 11-12 nggak beda jauh ya. Sedangkan yang Core i5 9400F itu memang harus berada di peringkat ketiga. Dan juga untuk yang 2600, karena ini adalah arsitektur lamanya di AMD yaitu Zen Plus bukan Zen 2, tentunya dia akan performa single core-nya kalah dengan performa single core di Ryzen 5 seri 3000. Lanjut di handbrake, ya kalian lihat di sini memang untuk prosesor di harga kelas 2 jutaan Ryzen 5 2600 ini menjadi yang pemenangnya ya, karena jumlah thread-nya itu yang lebih banyak ya. Di sini dia membutuhkan waktu 48,5 frame per second ya, jadi memang encoding speed ya untuk yang handbrake ini bukan timing ya, tapi frame per second-nya itu yang mana yang lebih kencang. Ini didapatkan oleh Ryzen 5 2600. Kemudian di peringkat kedua ada 94F, disusul yang ke bawahnya 3500 dan 3500X. Untuk di rendering V-Ray ini yang paling membutuhkan waktu paling sedikit itu ada di Ryzen 5 2600, disusul 35X, 3500 dan paling bawah di 9400F. Di software Blender, ini kalau kalian lihat di sini di grafis ada dua scene ya, scene BMW dan scene Classroom. Untuk pemenang yang pertama itu dipegang sama AMD Ryzen 2600 ya, karena nanti rendering seperti Blender ini membutuhkan multicore yang banyak ya, karena 2600 itu adalah 6 core 12 thread, otomatis dia menjadi jawaranya. Kemudian disusul oleh Ryzen 5 3500 untuk scene BMW-nya. Untuk scene Classroom-nya itu ada di 3500X. Untuk 94F memang harus mengalah, berada di peringkat paling bawah. Lanjut di pengujian gaming, ini sama seperti video sebelumnya, kita ada Civilization 6 ya. Civilization 6 ini karena benchmarknya adalah benchmark AI-turn, jadi di benchmark tersebut ada 5 kali turn. Nah, di 5 kali turn tersebut dihitung average waktunya per 1 kali turn. Nah, di sini untuk Ryzen 5 3500X menjadi yang paling cepat ketika melakukan per 1 turnnya. Untuk yang di peringkat kedua ada di Intel Core i5 9400F dan disusul 3500 maupun 2600. Di Grand Theft Auto 5 ada 1080p maupun 1440p. Untuk 1080p-nya dipegang oleh Ryzen 5 3500X, kemudian disusul 9400F dan juga ada 3500 maupun 2600. Untuk 1440p-nya ini yang menjadi jawarannya adalah Intel Core i5 94F ya. Kemudian ada Rainbow Six Siege. Ini kita menguji sama di 1080p maupun 1440p. Untuk menjadi jawarannya ini dipegang sama Intel Core i5 9400F ya. Untuk 1080p-nya sama juga di 1440p-nya memang Intel Core i5 9400F menjawarai semua benchmark di Rainbow Six Siege ini. Lanjut di Shadow of the Tomb Raider, kalau kalian lihat di sini di grafiknya, memang untuk 1080p yang menang adalah Ryzen 5 3500X ya untuk di peringkat pertamanya. Tapi di 1440p-nya Intel Core i5 9400F masih lebih kenceng sedikit kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen 5 3500X. Kemudian 1080p maupun 1440p-nya disusul di peringkat ketiga maupun peringkat keempat diisi oleh Ryzen 5 3500 dan Ryzen 5 2600. Untuk pengujian power consumption ini kita menggunakan alatnya menggunakan wattmeter. Kita menguji satu full system, tapi kita hanya fokus di prosesornya aja. Jadi kita menggunakan software Blender dan renderingnya hanya fokus di CPU aja. Di situ kelihatan berapa yang dibutuhkan ketika kita rendering 3D menggunakan prosesor. Nah, kalian lihat di sini daya yang dibutuhkan di Ryzen 5 maupun Ryzen 5 3500X maupun 3500
ini daya yang dibutuhkan nggak jauh beda, hanya berbeda 1 watt aja. Jadi kalau saya katakan ini ya sama persis ya, karena memang keduanya ini menggunakan core dan thread yang sama, hanya berbeda di entry case-nya aja. Kemudian disusul di Core i5 9400F, dan yang paling boros daya di sini di AMD Ryzen 5 2600. Ya, di sini kelihatan banget 7 nanometer dari Zen 2 ini lebih efisien dayanya jika dibandingkan dengan AMD Ryzen 5 yang generasi kedua atau yang Ryzen 5 versi seri 2000 ya. Tapi kalau kalian lihat dari hasil kesimpulan, kalian lihat dari hasil data-data kita yang tadi seperti CPU rendering, kemudian gaming, memang untuk multicore-nya Ryzen 5 2600 ini lebih kenceng ya, karena 6 core 12 thread ya. Tapi kalau misalnya single core, ini kalian bisa tempatin seperti Ryzen 5 3500X ini di peringkat pertama, kemudian disusul 94F, kemudian ada di Ryzen 5 3500 dan juga Ryzen 5 2600. Itu hanya di performa single core, tapi multicore-nya tetap dipegang oleh Ryzen 5 2600. Ya, kalau dilihat dari hasil pengujian tadi ya, keempat prosesor yang kita uji, memang hasil roundup kali ini nggak ada pemenangnya. Karena performanya, untuk performa single core-nya, keempat prosesor tersebut mirip-mirip, dan itu 11-12 kalau dalam keadaan gaming. Tapi kalau kalian mencari prosesor yang dengan multi-core ataupun core yang lebih banyak, memang Ryzen 5 2600 mempunyai nilai plus sendiri. Sedangkan untuk 3500X maupun 3500 dan Intel Core i5 9400F itu hanya mempunyai thread yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang Ryzen 5 2600. Tapi dengan persaingan yang ketat seperti ini, pemenangnya itu adalah kalian sendiri. Kalian lebih membutuhkan prosesor yang seperti apa. Contohnya kalau kalian hanya menginginkan prosesor yang untuk gaming, kalian bisa pilih Intel Core i5 9400F ataupun Ryzen 5 3500X. Tapi kalian misalnya menginginkan PC itu dipakai untuk kerja seperti rendering dan sekaligus plus sambil bermain game sedikit, kalian bisa memilih Ryzen 5 2600. Sekian review roundup prosesor harga 2 jutaan dari kami tim Arx. Suka baca artikel, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa follow Instagram kita di @arxadimedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe. Saya Ali Mukhtar, salam Arx.